Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat. Kita kembali berkumpul di minggu ini, di minggu pagi untuk bersekutu, memuji, dan mendengarkan firman Tuhan. Adakah sukacita di pagi hari ini? Mari kita salat teduh. Kembali melihat selama 1 minggu terakhir. Adakah rasa syukur atas penyertaan Tuhan, atas pimpinan Tuhan, langkah demi langkah, hingga kita bisa mengikuti ibadah di pagi hari ini. Semua adalah pimpinan Tuhan. Karena Dia Tuhan, Allah, yang selalu beserta kita. Behold, behold, the Father, Son, the mystery lavishes on as Thee cries out to Thee, how desperately He wants us. The things of earth stand next to Him, like a candle to the sun. Unfailing Father, we're compressed to His great love. Behold, His holy Son, the Lion and the Lamb given to us. The Word became a man, that my soul should know His Savior. Forsaken for the sake of all mankind, salvation is in His blood. Jesus Messiah, the righteous God for us.
Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama. Kita mengakui bahwa pertolongan kita di dalam ibadah ini adalah hanya di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tetap setia memelihara umatnya untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, serta dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita masih tetap berdiri. Mari kita datang kepada Tuhan, bersyukur dan mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami kembali sungguh bersyukur atas pemeliharaan Tuhan, kasih Tuhan dalam hidup kami, sehingga sampai hari ini Tuhan, kami boleh merasakan penyertaan Tuhan yang selalu menuntun kami hari lepas hari. Kami mau datang kepada Tuhan, menyembah-Mu, memuji, memuliakan nama Tuhan, dan terlebih ya Tuhan, mendengar Engkau berbicara kepada kami melalui hamba-Mu. Tolong dan tuntun kami ya Tuhan di dalam ibadah ini, di tempat kami masing-masing. Namun sebelumnya Tuhan, kami mohon pengampunan yang daripada Engkau sendiri. Apa yang kami lakukan yang tidak berkenan, yang berbuah dosa, yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja, kiranya anugerah Tuhan, pengampunan Tuhan turun atas kehidupan kami. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan untuk ibadah ini, untuk hamba-hamba-Mu yang melayani. Kiranya Tuhan Kau pakai setiap kami, Kau juga memberkati kami sehingga pelayanan kami dapat mempermuliakan nama Tuhan. Kau juga memberkati setiap kami yang mengikuti di tempat kami masing-masing dalam suasana yang berbeda. Biarlah kasih karunia boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami, di tempat kami masing-masing. Kami menyerahkan sepenuhnya Tuhan untuk ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, berita anugerah hari ini terdapat di dalam 1 Korintus 1 ayat 13. Saya ulangi, 1 Korintus 1 ayat 30 demikian. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Demikianlah berita anugerah, silakan duduk kembali Bapak. Jemaat dikasihi oleh Tuhan, kita mau bangkit berdiri, kita akan menyanyikan puji syukur bagi kita karena Allah itu sanggup. Adakah sukacita di antara kalian pagi hari ini? Pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi.
Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan dulu, sekarang, dulu, sekarang, dan dulu, sekarang, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin. Kuasa Tuhan memang tidak pernah berubah sepanjang hidup kita. Mari kita bersyukur, mari kita bersuka cita karena adanya hadir Tuhan dalam hidup kita. Tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mengingat 2 hari lagi adalah hari ulang tahun Indonesia yang ke-76. Mari kami mengajak jemaat untuk kembali berdoa melalui lagu agar kondisi Indonesia menjadi lebih baik. Menjadi lebih stabil. Dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Tuhan, inilah doa kami. Tuhan, inilah doa kami. Kami melihat Indonesia. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami Indonesia. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami ingin jadi bejana-Mu Tuhan. Biarlah kami
bisa mempermuliakan nama-Mu dari setiap apa yang kami lakukan. Biarlah juga bangsa ini menjadi pulih Tuhan di ulang tahun Indonesia yang ke-76. Kami rindu itu Tuhan, kami rindu. Kami butuh kekuatan-Mu Tuhan. Biarlah kekuatan-Mu yang menguatkan kami. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadiran-Mu menyembah. Tersungkurku di kaki-Mu Tuhan, tersungkurku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku berjana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu Tuhan, tersungkurku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku berjana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku berjana-Mu untuk memuliakan-Mu.
Tuhanku, hanya di dalam-Mu ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Dipersilakan kepada hamba-Nya. Mari kita siapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa mohon hikmat dari Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk sekali lagi merenungkan firman-Mu demi membangun dan menguatkan iman kami. Kami menyerahkan waktu pemberitaan firman-Mu. Tuhan boleh menyertai, boleh memberkati kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Kita bersyukur saudara, Tuhan menghentarkan kita memasuki minggu ketiga di bulan Agustus ini. Bahkan hari ini Tuhan memberikan sebuah kesempatan yang indah buat kita untuk merenungkan lagi firman-Nya. Tema kita hari ini, pengharapan yang terasa mustahil. Mari bersama kita siapkan firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-56. Kita baca ayat 1 hingga ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Kepercayaan kepada Allah dalam kesusahan. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu merpati di pohon-pohon terbantin yang jauh. Miktam dari Daud ketika orang Filistin menangkap dia di Gad. Kasihanilah aku, ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi aku dan menghimpit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya aku puji. Kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Demikian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini. Bapak Ibu, tentunya kita menginginkan, bahkan kita mengharapkan apa yang terjadi dalam hidup kita merupakan hal-hal yang indah, hal-hal yang mendatangkan sukacita, yang memberikan kesan mendalam, yang membuat kita berbahagia. Ya, sangat manusiawi kalau kita merindukan hal-hal semacam itu. Tetapi rupanya di dalam kehendak Tuhan, saudara, Tuhan bukan hanya mengizinkan hal-hal semacam itu terjadi dalam kehidupan kita, tapi Dia juga mengizinkan hal-hal yang mendatangkan kesusahan, hal-hal yang mendatangkan kesesakan, hal-hal yang mendatangkan tangisan, hal-hal yang mendatangkan betapa beratnya menjalani hari-hari sedemikian itu, saudara. Itulah yang dialami oleh Raja Daud manakala dia menuliskan Mazmur 56 ini, saudara. Raja Daud menyaksikan kepada kita bahwa salah satu bagian dalam pengalaman hidup orang percaya adalah menjalani hal-hal yang susah, hal-hal yang berat, hal-hal yang mendatangkan kesesakan. Tetapi saudara, apa yang mau diajarkan oleh Raja Daud kepada kita hari ini? Khususnya dalam kaitannya dengan pengharapan, saudara. Ada dua hal pokok yang mau diajarkan Raja Daud melalui Mazmurnya ini kepada kita sekalian. Yang pertama, saudara perhatikan ayat 1 bagian B.
Miktam dari Raja Daud ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. Saudara, apa itu Miktam, saudara? Miktam ini adalah satu mazmur yang khusus. Tidak semua mazmur itu diberi titel Miktam, saudara. Miktam adalah satu sign, satu tanda bagi karya mazmur yang sangat spesial. Satu tanda bagi karya mazmur yang dapat disebut karya emas, saudara. Kalau seorang penulis yang menghasilkan buku bestseller, buku yang paling dia hormati, buku yang membicarakan karya dia yang paling penting, itu disebut magnum opus, saudara. Maka Miktam itu berbicara tentang sebuah karya mazmur yang paling bermakna buat si pemazmur itu, saudara. Apa artinya ini buat kita? Kalau kita membaca mazmur ini, bukankah dia menceritakan kesedihan, kesusahan yang luar biasa? Coba saudara perhatikan ayatnya yang ke-1 bagian selanjutnya itu, saudara. Kasihanilah aku, ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan mengimpit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan orang banyak yang memerangi aku dengan sombong. Ayat yang kelima, sepanjang hari mereka mengacaukan perkaraku. Mereka senantiasa bermaksud jahat terhadap aku. Mereka mau menyerbu, mereka mengintip, mengamat-amati langkahku seperti orang yang ingin mencabut nyawaku. Apakah ada informasi yang istimewa di sana, saudara? Apakah ada informasi yang mendatangkan sukacita di sana, saudara? Iya, ini semua informasi yang mendatangkan kengerian, kegentaran, kesesakan. Yang menarik, saudara, kenapa perkara-perkara semacam ini justru menjadi sesuatu yang bagi Raja Daud itu pantas diberi titel Miktam, saudara. Raja Daud mau mengajarkan kepada kita sebagai orang percaya, mari menghormati, mari menghargai, mari menerima pengalaman-pengalaman yang berat, yang susah, yang mendatangkan kesesakan itu sebagai sebuah pengalaman berharga, saudara. Sebagai sebuah pengalaman emas dalam hidup kita, saudara. Bukankah ini menjadi sesuatu yang membedakan kita dari banyak orang lain? Orang-orang di luar sana menilai hal-hal yang bermakna, hal-hal yang berkesan, hal-hal yang setara dengan Miktam itu adalah hal-hal yang mendatangkan tawa, adalah hal-hal yang mendatangkan sukacita besar, adalah hal-hal yang mendatangkan kebahagiaan luar biasa. Itu cocok disebut Miktam. Oh, saudara, tidak. Kita diajari bukan hanya menerima hal-hal yang berat itu, saudara, tetapi juga menghormatinya, menghargainya dengan sungguh-sungguh sepantasnya bagi kita orang percaya. Kenapa, saudara? Kenapa, saudara? Mari perhatikan ayat yang ke-8. Sengsaraku, engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kutaruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya itu telah kau daftarkan? Mengapa hal-hal yang berat, hal-hal yang susah, hal-hal yang mendatangkan tangisan itu, saudara, layak bagi kita orang percaya untuk memandangnya sebagai sesuatu yang berharga, bahkan bermakna, saudara? Karena semua itu terjadi di dalam kerangka kehendak Tuhan bagi orang percaya. Pemazmur berkata, engkau tahu semuanya. Engkau tahu bagaimana aku menderita. Air mataku kutaruh di dalam kirbatmu. Engkau mendaftarkan semuanya itu. Saudara, kenapa kesusahan-kesusahan semacam ini pantas menjadi Miktam? Karena ini terjadi pertama-tama di dalam kehendak Allah, lalu selanjutnya terjadi bersama-sama di dalam penyertaan Allah. Saudara, manakala kita berkata ada pengharapan meskipun situasinya seperti mustahil, maka
Bagaimana mungkin kita berharap di saat-saat yang seakan-akan terasa demikian mustahil itu, saudara? Kalau kita memandang perkara-perkara yang berat itu pun sebagai karya Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita akan sanggup terus dan tetap berpengharapan. Bahkan di saat-saat yang paling berat, bahkan di saat-saat yang paling sulit sekalipun, saudara. Seyogyanya bagi orang percaya, saudara, tidak ada saat di mana pengharapan kita itu bisa hilang, di mana pengharapan kita itu bisa saudara, seakan-akan tidak mungkin lagi kita berharap. Minggu lalu kalau saudara mengingat apa yang disampaikan oleh pendeta Yohanes, pengharapan kita itu pengharapan kekal. Suatu pengharapan yang tidak dapat direbut dari kita. Apapun situasinya, apapun kondisinya, pengharapan kita adalah pengharapan yang tetap selama-lamanya. Tetapi saudara, kalau kita menarik itu dalam pengalaman hidup kita yang nyata, saudara, demikian pula bahwa di masa-masa di mana kita bergumul secara hebat dalam hidup kita, kita tetap bisa berpengharapan, saudara. Manakala kita memandang setiap perkara-perkara itu sebagai anugerah yang Tuhan izinkan untuk kita jalani dan kita hadapi, saudara. Inilah kenapa pemasmur menyebut karya ini sebagai sebuah bintang, sebagai sesuatu yang layak dihormati, layaknya peristiwa emas dalam kehidupan orang percaya. Pengharapan akan hidup dan tetap tinggal di dalam kehidupan orang percaya, bahkan ketika dia di dalam kesulitan, manakala dia menghargai setiap peristiwa, bahkan kesusahan sekalipun, di dalam kerangka kasih karunia, anugerah kehendak Allah yang dinyatakan buat dia, sebagaimana pemazmur melihat dan menilai pengalamannya. Saudara, inilah sesuatu yang paling penting yang perlu kita hormati dan perlu kita pahami. Lalu yang kedua, saudara, mari kita lihat ayatnya yang ketiga, saudara, dan keempat, saudara. Perhatikan di sana dikatakan, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya aku puji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sudah perhatikan, saudara, ada logika yang menarik di situ, saudara. Yang pertama, saudara, ketakutan itu bagian yang normal dalam kehidupan manusia. Jangan pernah berkata orang percaya tidak akan pernah rasa takut. Saudara, kalau kita tidak rasa takut, saudara, kalau kita tidak rasa takut, ya kita bukan manusia. Yang namanya manusia itu melihat keadaan, melihat situasi, apalagi kalau hal-hal itu menggetarkan, begitu mengerikan seperti yang dialami dalam pengalaman Raja Daud dalam Mazmur ini, saudara. Tentunya ada rasa takut, itulah yang diungkapkan oleh seorang Raja Daud. Dia tuh merasa takut. Dan jangan merasa takut itu sebagai pengalaman yang tidak mungkin terjadi pada orang percaya. Tidak usah menjadi malu karena kita merasa takut. Itu pengalaman orang percaya yang wajar untuk dihadapi, saudara. Tetapi apa yang menjadi tidak wajar? Kalau kita tinggal di dalam ketakutan itu, saudara. Sekali lagi, kalau kita tinggal di dalam ketakutan itu, rasa takut itu menjadi tidak wajar bagi orang percaya. Kenapa, saudara? Saudara perhatikan, ayat 3 itu berkata, waktu aku takut. Ayat yang keempat itu, saudara, di sana dikatakan, aku tidak takut. Nah, saudara lihat ya, ada perubahan yang mendasar situ. Aku takut, lalu aku tidak takut. Pertanyaannya, kenapa bisa berubah, saudara? Kenapa bisa berubah? Nah, perhatikan baik, di sini dikatakan, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, saudara. Kepada Allah yang firman-Nya aku puji. Kepada Allah aku percaya. Lalu dia berkata, aku tidak takut. Saudara, ini informasi, ini berita firman Tuhan yang penting bagi kita. Takut itu wajar, tetapi jangan tinggal dalam ketakutan. Manakala kita mulai mengalami dan merasakan ketakutan, makin takut, makin percaya kepada Tuhan. Makin takut, makin yakin pada firman Tuhan. Makin takut, makin sungguh-sungguh menyerahkan diri kepada Tuhan.
Di puncak dari penyerahan itu, saudara perhatikan seperti yang dialami oleh Raja Daud. Ketakutan itu akan berubah menjadi sesuatu yang sebaliknya, yaitu tidak takut. Tidak takut ini bukan datang dari kemampuan kita untuk membangun keberanian. Tidak takut ini bukan datang dari kekuatan kita untuk memprediksi masa depan. Tapi bagi orang percaya, ketidaktakutan itu datang sebagai hasil dari penyerahannya yang total dan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin, saudara. Amin. Kalau kita berbicara tentang pengharapan, saudara, bahkan di saat-saat yang paling mustahil sekalipun, kenapa kita masih tetap bisa berpengharapan? Kalaupun orang berkata itu suatu pengharapan yang mustahil, kenapa, saudara? Karena kita berubah dari takut menjadi berani. Persoalan seorang itu kehilangan pengharapan di masa-masa yang sulit, waktu dia kehilangan keberanian. Tidak relevan, saudara, tidak nyambung. Orang takut terus berharap, saudara ya. Artinya orang takut itu pengharapan bisa tinggal dalam diri dia. Tidak, saudara. Orang kalau takutnya luar biasa, di dalam ketakutan itu kehilangan pengharapan. Tetapi manakala orang yang takut itu berubah menjadi berani, keberanian itu menjadi dasar untuk dia mampu berpengharapan. Jadi di sini yang perlu diubah adalah rasa takutnya. Ubahlah itu menjadi satu rasa yang bukan lagi takut, tapi keberanian untuk menghadapi segala keadaan yang sulit dan berat itu. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Caranya makin kita takut, makin kita berserah. Makin kita takut, makin kita bersandar. Di dalam persandaran, di dalam penyerahan, di dalam iman seperti itu, saudara, Tuhan yang akan mengerjakan buat kita. Tuhan yang akan mengerjakan keberanian itu buat kita, sehingga kita mampu berpengharapan. Dan pengharapan itu sendiri adalah buah iman yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan orang percaya. Haleluya, saudara. Ini adalah suatu berita firman Tuhan yang sangat hebat, saudara. Hari-hari ini, saudara, tentunya kita banyak menghadapi ketakutan. Tentunya kita banyak menghadapi kegentaran. Iya, saudara. Hari-hari ini kita melihat situasinya makin membuat kita mungkin merasa khawatir, saudara. Meskipun data dari pemerintah sudah menunjukkan ada perubahan, tetapi justru belakangan-belakangan ini banyak orang makin merasa apa yang terjadi ini makin dekat dengan dirinya. Makin dekat dengan konteks keluarganya, konteks kehidupannya. Saya tidak berkata hal-hal semacam ini membuat kita berani-berani saja. Tidak, saudara. Tadi saya katakan, takut itu pengalaman yang wajar. Tapi bagaimana caranya agar kita tidak menjadi takut dan tinggal dalam ketakutan itu? Firman Tuhan dengan jelas berkata, mari membangun pengharapan. Mari membangun iman kepada Dia. Bahkan kita mampu berpengharapan di saat-saat yang paling mustahil untuk berpengharapan. Oh saudara, inilah pesan firman Tuhan yang sungguh-sungguh akan menguatkan kita. Saya teringat sebuah lagu yang berkata, Tuhan itu tidak pernah janji langit itu selalu cerah. Tuhan itu tidak pernah janji keadaan itu semakin baik. Tidak, saudara. Tetapi Dia berjanji akan menyertai kita. Dia berjanji akan bersama dengan kita. Lalu referen lagu itu berkata, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat dalam pengertian topangan Tuhan di masa-masa yang paling sulit sekalipun akan dialami dan dirasakan oleh setiap orang percaya. Bagaimana engkau memandang hari-hari ini belakangan ini, saudara? Bagaimana engkau melihat situasi yang terjadi? Adakah engkau bisa menghargai setiap pengalaman sebagai pengalaman yang indah di dalam Tuhan? Apakah engkau bisa menghargai bahwa segala sesuatu yang engkau alami itu adalah berkat yang indah dari Tuhan? Mari, saudara, melalui renungan firman Tuhan pada malam hari ini,
Kita mau bersama-sama terus berpengharapan. Bahkan di masa-masa yang paling sulit sekalipun untuk berpengharapan, kita tetap bersandar dan berpengharapan kepada Dia. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang pada hari ini sekali lagi mengajarkan kepada kami apa artinya menjalani kehidupan sebagai orang percaya. Dan bagaimana kami memandang perkara-perkara yang Kau izinkan dalam hidup kami. Lalu bagaimana kami memandang hari-hari depan yang penuh kegentaran ini. Kiranya Tuhan akan sungguh menguatkan kami. Dari firman-Mu Tuhan, kami belajar bahwa sesungguhnya di dalam penyerahan kami ada kekuatan, di dalam pengharapan kami ada kemenangan seperti yang dialami dan dirasakan oleh pemazmur Raja Daud di masa-masa sulit di mana dia boleh menghadapi keadaan yang berat itu. Kiranya Engkau menyertai dan menolong kami senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Amin, terpuji-puji nama Tuhan. Mari setiap jemaat kita mau bangkit berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasul. Pengakuan iman rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat bisa untuk duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan syukur kita minggu ini. Mari kita naikkan pujian Allah sanggup. Tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan dulu, sekarang, dulu, sekarang, dan dulu, sekarang, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin. Biarlah persembahan ini menjadi persembahan yang terbaik bagi nama Tuhan. Terpuji-puji nama Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan berdoa syafaat dan berdoa untuk persembahan. Bapa di surga, kami kembali bersyukur kalau hari ini kami boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu ini terus berbicara kepada kami untuk menuntun hidup kami, memiliki pengharapan yang pasti di hadapan Tuhan.
Dan hari-hari kami boleh lalui karena Engkau memberikan pengharapan yang pasti di hadapan Engkau. Ya Tuhan, kami juga telah memberikan persembahan. Kau memberkati persembahan kami, sehingga persembahan ini boleh berbau harum di hadapan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk setiap usaha pekerjaan kami yang sedang kami geluti. Kiranya Tuhan, Kau juga memberkati pekerjaan kami. Jikalau ada di antara kami jemaat Tuhan yang sedang mengalami kesulitan, biarlah Tuhan Kau juga menuntun kami, memberikan kekuatan kepada kami. Dan jika Kau berkenan ya Tuhan, berikan jalan keluar yang terbaik, sehingga apa yang kami kerjakan dapat menghasilkan. Dan semua ini kami kembalikan kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk setiap jemaat Tuhan yang saat ini sedang bergumul karena sakit. Ya Tuhan, kami tidak tahu satu persatu. Kiranya Engkau menilik mereka satu persatu dan memberikan kekuatan, penghiburan yang daripada Engkau sendiri. Dan jikalau Engkau berkenan ya Tuhan, biarlah Engkau menjamah sakitnya, pulihkan keadaannya Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk keluarga yang merawat. Biarlah kasih karunia daripada Engkau sendiri yang menghibur, memberikan kekuatan kepada hamba-Hamba-Mu ini. Ya Tuhan, secara khusus kami juga berdoa, jikalau di beberapa hari lagi kami akan memperingati bangsa kami merdeka. Biarlah Tuhan Kau juga memberkati bangsa ini, sehingga bangsa ini boleh maju. Dan terutama ya Tuhan, di dalam masa-masa yang saat ini masih sulit, mengatasi pandemi yang terus naik. Biarlah Tuhan Kau berikan hikmat kekuatan kepada bangsa kami, sehingga bangsa ini boleh keluar atau mengalami perubahan, kenormalan yang baru, dan masyarakat dapat hidup seperti sedia kala. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan untuk gereja kami ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Engkau juga memberkati gereja kami dan setiap jemaat boleh merasakan kasih yang daripada Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya Tuhan, doa kami yang jauh daripada sempurna, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Segala pujian bagi nama Tuhan. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Oh, segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Kuduslah Tuhan namamu. Di penghujung daripada ibadah kita hari ini, mari sekali lagi kita datang ke hadirat-Nya dan memohonkan kemurahan-Nya untuk memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau pada hari ini Engkau sudah berkenan menyertai seluruh rangkaian ibadah kami hingga kami boleh tiba di penghujung daripada ibadah kami pada hari ini. Kiranya Engkau berkenan terus memimpin, menyertai dan menopang kami di tengah situasi yang masih kami hadapi sampai saat ini. Dan karena itu kami rindu Engkau berkenan memberkati kami. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari arahkan hati dan pikiranmu. Terimalah berkat daripada Allah Tritunggal. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus akan terus menyertai, menopang, menguatkan kita mulai daripada hari ini dan sampai selamanya Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Haleluya, haleluya. Diberkati sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Amin.
berjabat tangan. Amin. 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 Jemaat bisa untuk duduk dan bersaat teduh. Selanjutnya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, bersyukur ibadah kita dapat berjalan dengan baik. Dan terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti dari awal hingga akhir. Tuhan memberkati kita. Selanjutnya saya akan menyampaikan pengumuman. Pertama-tama mewakili jemaat, majelis, dan hamba Tuhan menyampaikan terima kasih untuk Pendeta Victor yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati Pendeta Victor. Dan terima kasih juga untuk rekan-rekan yang sudah melayani, yang ada di depan ini. Demikian juga yang di belakang, ya, tidak kelihatan, selalu tidak kelihatan. Tuhan memberkati pelayanan kita bersama. Bapak Ibu dikasih Tuhan, sambil laporan persembahan ditampilkan, kami mengundang Bapak Ibu untuk bersama-sama bersekutu di dalam persekutuan doa pada hari Rabu jam 7.30. Mari kita dapat berdoa, dapat merenungkan firman Tuhan, dan makin hari kita boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Demikian juga pada hari Kamis jam 7.30 ada persekutuan KTB jam 7.30 juga. Kita akan bersama-sama bersekutu, bertumbuh di dalam Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan. Nanti link Zoom akan dibagikan di WA grup jemaat. Demikian pada hari Jumat jam 7.30 remaja dan pra-remaja mari bersama belajar di KTB. Kita bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kita boleh mengenal Tuhan hari lepas hari, semakin mengasihi Tuhan. Demikian Bapak Ibu, dan bersyukur Bapak Ibu dikasih Tuhan di minggu ini ada saudara-saudari kita yang berulang tahun, yaitu Ci Inge. Selamat ulang tahun, juga demikian Pak Dasuki. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan nyanyikan satu lagi, panjang umurnya, sehat badannya. Sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam. Mari kita akan bersama-sama mendoakan untuk saudara-saudari kita yang berulang tahun. Kalau ada Ci Inge, Pak Dasuki sedang menonton, berdiri di tempatnya, kita akan bersama-sama mendoakan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur di minggu ini ada saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kau telah menambahkan usianya 1 tahun lagi untuk menikmati kasih dan pemeliharaan daripada Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk Ci Inge, Pak Dasuki, di dalam masa-masa yang berbahagia ini dapat merasakan Tuhan hari lepas hari dalam perjalanan hidupnya. Dan Engkau terus tambahkan hikmat kepada Ci Inge sebagai ibu untuk membimbing anak-anak, demikian sebagai istri, biarlah kasih karunia daripada Tuhan menuntun hamba-Mu. Demikian juga Pak Dasuki, ya Tuhan Kau juga berikan hikmat dan kasih karunia yang terus-menerus yang menompang hari lepas hari, sehingga Pak Dasuki dapat melewati hari-hari ini bersama dengan Tuhan. Demikian juga dengan seluruh keluarga. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan-Mu, biarlah kasih daripada Tuhan terus menompang hamba-hamba-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat ulang tahun Ci Inge, Pak Dasuki, Tuhan memberkati.
Baik, terima kasih teman-teman sudah mengikuti rangkaian ibadah hari ini hingga akhir. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel GKIM Amanat Kristus dan follow di IG @GKIM Amanat. Sampai jumpa di minggu depan. Stay safe and stay healthy. God bless you. Tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Rasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara,